perkenalkan nama saya Franciscus Calvin. Nama saya Christopher. Nama saya Stefan Mulia. Kami dari kelompok kami akan melakukan diskusi mengenai kerajaan 1000 tahun atau milenialisme. Halo bro, udah lama gak ketemu nih. Kuliahnya online mulu gara-gara pandemi. Ya nih, pandemi terus, udah nggak kelar-kelar. Ada orang-orang juga yang hubungin ini dengan akhir zaman sih. Iya sih, banyak yang bilang. Dan ngubungin kayak tentang pengangkatan sih. Pengangkatan akhir zaman. Itu aneh sih. Iya sih, tapi ingat gak sih yang di WDK 3 yang tentang akhir zaman juga apa tuh? Yang milenialisme. Oh iya, yang kerajaan 1000 tahun itu ya. Kalau menurut Christopher, pandangan lu gimana, Per? Yang gue ingat sih tentang premilenialisme sih. Jadi premil itu kan awalnya berarti sebelum. Jadi premil ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa Kristus akan datang dan mendirikan kerajaan yang penuh damai dan kebenaran di bumi selama 1000 tahun secara literal. Ciri pertama yang penting dari premil ini adalah pemerintahan Kristus di bumi yang terbentuk oleh kedatangannya yang kedua. Jadi premil ini menyatakan bahwa akan ada satu periode waktu di mana kehendak Allah akan dinyatakan di bumi, dan periode di mana pemerintahan Kristus menjadi kenyataan di antara manusia. Pemerintahan ini juga berarti bahwa akan terjadi perdamaian, kebenaran, dan keadilan sepenuhnya di antara manusia. Lalu beberapa penganut ini juga menyatakan periode ini adalah secara harafiah 4000 tahun panjangnya. Dan pandangan ini juga didasarkan pada penafsiran Wahyu 20 tentang adanya pemerintahan Kristus selama 1000 tahun. Lalu juga dari kaum premil ini menggunakan penafsiran progresif kronologis. Penafsiran ini memandang Wahyu 20 sebagai kelanjutan karena menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali dan menceritakan kejadian-kejadian yang mengikuti kedatangan kedua tersebut. Jadi kaum premil ini menafsirkan bahwa pengikatan setan, milenialisme, milenium, dan kedua kebangkitan dalam Wahyu 20 secara harafiah. Lalu ada dua macam aliran premil. Pertama ada premil historis sama premil dispen. Premil historis ini memandang sebagai post-tribulation atau pengangkatan orang percaya yang terjadi setelah penganiayaan. Sedangkan premil dispen memegang pandangan pre-tribulation, yang berarti pengangkatan orang percaya terjadi sebelum penganiayaan. Premil historis adalah doktrin yang menyatakan kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadi Yesus akan memerintah selama 1000 tahun di bumi sebelum penyempurnaan tujuan penebusan Allah dalam langit baru dan bumi baru di zaman yang akan datang. Pandangan ini percaya juga kepada pengharapan kita yang penuh bahagia dalam Titus. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita yang terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun, dan Ia sendiri akan datang. Hal itu akan terjadi pada saat kapan saja dalam waktu yang tidak lama lagi. Sehingga pandangan ini menekankan adanya dua kali kebangkitan orang mati, itu pada awal dan akhir kerajaan 1000 tahun atau milenium. Dasar pandangan ini juga ada terdapat pada Wahyu 20 tentang 1000 tahun yang ditafsirkan secara harafiah. Ketika kerajaan 1000 tahun dimulai, orang Kristen yang bersaksi dan menjadi martir adalah pertama-tama yang dibangkitkan setelah 1000 tahun ini berakhir. Dan terjadi kebangkitan yang kedua. Orang fasik yang tidak beriman akan menerima penghukuman. Sedangkan untuk premil dispen menjelaskan bahwa kedatangan Kristus dua kalinya terdiri atas dua peristiwa yang terpisah selama kurang lebih 7 tahun. Jadi peristiwa pertama tuh disebut juga parusia, ketika Kristus datang di awan-awan untuk menjemput orang kudusnya, dan bersama-sama dengan mereka atau kita juga diangkat untuk mengalami rapture di udara dan merayakan perkawinan anak domba dan selama-lamanya akan bersama dengan Tuhan. Pada akhir masa 7 tahun ini, perwujud kewahyuan akan segera mengikuti kita, yaitu kedatangan Tuhan di bumi dan memerintah selama 1000 tahun. Dari premil sih itu.
Kalau menurut lu gimana, Fit? Nah, kalau dari pandangan amilenialisme atau yang mudah dipanggil amil itu agak beda sih. Kalau milenialisme adalah ajaran yang mengenai kerajaan 1000 tahun, nah kalau amil ini berarti ajaran yang tidak mempercayai kerajaan 1000 tahun. Nah, maksudnya itu kerajaan 1000 tahun yang merupakan waktu yang panjang antara kedatangan pertama dan kedatangan kembali Kristus yang kedua kalinya. Dan bukan durasi yang literal 1000 tahun gitu. Jadi Wahyu 20 ini itu ditafsirkan secara simbolis. Lalu pandangan Amil ini memegang keyakinan bahwa kerajaan Allah sekarang ini telah hadir di dalam dunia dalam wujud pemerintahan Kristus atas umatnya melalui firman dan Roh Kudus, dan pada saat yang bersamaan akan disempurnakan pada kedatangannya kembali di langit dan bumi yang baru. Nah, tanda-tanda zaman telah berlangsung sejak kedatangan pertama Kristus, di mana ia telah menang atas dosa dan maut, dan akan terus memuncak hingga kedatangannya kembali, di mana akan tetap ada kemurtatan, kesusahan, dan antikristus. Kedatangan Kristus yang kedua menjadi suatu peristiwa tunggal, disusul dengan kebangkitan umum bagi orang-orang percaya maupun tidak. Setelah kebangkitan, orang-orang percaya yang masih hidup pada saat Kristus kembali akan diubahkan dan dimuliakan. Nah, kedua macam orang percaya ini yaitu orang percaya yang dibangkitkan dan orang percaya yang diubahkan tadi. Akan diangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Setelah pengangkatan, orang-orang percaya ini pada 1 Tesalonika bab 4 ayat 17, maka Kristus akan menyudahi kedatangannya kembali dengan melaksanakan penghakiman akhir. Sesudah itu, orang-orang yang tidak percaya akan berada di dalam penghukuman kekal. Sedangkan orang-orang percaya akan menikmati segala berkat di dalam langit dan bumi yang baru selama-lamanya. Gitu sih kalau dari pandangan Amil. Kalau menurut Stefan gimana? Kalau menurut gue sih, gue tentang pandangan post-milenialisme ini agak mirip sih sama Amil. Soalnya mereka memahami milenium dalam pengertian pemerintahan Kristus secara fisik melalui sebuah tata di bumi. Dan Postmil juga menganggap milenium merupakan sebuah durasi yang panjang dan bukan secara harfiah atau literal 1000 tahun. Postmilenium ini berpandangan mereka percaya bahwa masa sengsara, murtad, dan antikristus adalah hal yang terjadi pada masa di awal-awal gereja. Mereka menganggap pemerintahan Kristus tidak ada secara fisik dan menganggap kerajaan Allah sedang diperluas dalam hati semua orang melalui pemberitaan firman Tuhan dan juga pekerjaan Roh Kudus. Hal tersebut akan terjadi sampai datangnya masa kemasan, yaitu masa yang menganggap dunia menjadi Kristen atau banyak orang percaya pada Allah, barulah Kristus akan datang. Mereka menganggap ini dengan basis dari Alkitab, yaitu kitab Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mereka berpandangan optimis bahwa akan adanya perbaikan dunia, bahwa sebagai orang Kristen harus menjadi orang yang mengontrol dan memberi dampak yang baik dalam segala hal di dunia ini. Kelompok ini percaya bahwa periode milenium akan diakhiri dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang disertai dengan kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir. Jadi kesimpulan dan aplikasi praktis dari hasil diskusi kami adalah pemahaman yang baik dan benar maupun yang salah mengenai milenialisme memang tidak mempengaruhi seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Dari ketiga pengertian milenialisme tersebut tentu berbeda semua pemikiran mengenai arti kerajaan 1000 tahun yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Namun pemahaman yang lebih baik dan pemahaman yang benar menurut Alkitab bisa menuntun mereka untuk melakukan hal yang benar juga dalam dunia ini. Iya sih benar. Terus mungkin dari aplikasi praktis pembelajaran milenial ini juga bagi orang Kristen, biar kita menyatakan bahwa Tuhan Allah itu berkuasa ya, sudah merencanakan semuanya sejak kekekalan. Jadi kita sebagai umatnya tuh yang percaya bisa hidup di dalamnya dan nggak perlu takut buat keadaan kita ke depannya gimana gitu. Terus yang di dalam kitab Wahyu juga menurut kita sih bukan untuk mengarahkan kita biar takut gitu sih. Jadi biar buat menghibur kita pada saat-saat zaman akhir ini.
Terus yang kita bisa lihat juga dari contoh penerapan janji Allah pada bangsa Israel pada masa 1000 tahun dan masa kekekalan. Jadi pernah ada kutipan kayak pengharapan bagi seluruh bangsa Israel yang penggenapannya akan sepenuhnya terwujud pada masa kerajaan 1000 tahun. Pengharapan orang-orang percaya dalam perjanjian lama bagi adanya sebuah kota yang kekal akan diwujudkan melalui kebangkitan yang terjadi dalam Yerusalem surgawi, di mana Israel tanpa kehilangan identitasnya akan bergabung bersama-sama dengan seluruh umat Allah lainnya yang telah dibangkitkan dan diubahkan untuk mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus selama-lamanya. Jadi dari sini juga aplikasi praktis dapat kita lihat kalau kita tuh merupakan ada sebuah pengharapan akan kebangkitan ketika Yesus datang untuk kali kedua kalinya. Nah, asalkan yang jadi poin terpenting tuh kita tidak mengalihkan identitas kita yang merupakan anak-anak Allah, dan yang juga yang terpenting tidak hilangnya iman dan kepercayaan kita kepada Kristus sampai akhir hidup kita. Iya, pada akhirnya juga kita sebagai orang percaya harus mampu menghadapi segala persoalan. Sebab kita mengetahui bahwa kerajaan Allah akan menang seperti yang tertulis pada Wahyu 20 ayat 10, di mana iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa sampai selama-lamanya. Tuhan akan menerangi hamba-hambanya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.